الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخنا وأصولنا ولفتوح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin zil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah, amma ba'du. Guru kita, sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Slamet Ibnu Syam, Ustazah Ebira, Ustadz Sofyan, para tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Ibu, dari dua penjelasan Ustadz dan Ustazah tentang takdir, tambah jelas apa tambah pusing? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ingin dipermudah, ada ulama yang mempermudah. Yang pertama, beliau mengatakan, para teolog mengatakan bahwa takdir itu kalau dia disebut dengan at-takdirul am, takdir yang berlaku umum, itu dia sebuah skenario yang bersifat menyeluruh, bukan cuma manusia saja, tapi dunia, flora, fauna, alam semesta itu dalam satu paket skenario, maka itu disebut dengan at-takdirul am, ma yata'allaku minal azal, yang berhubungan dari zaman azali. Apa itu azali? Zaman sebelum ada zaman. Ibu, kita ini disebut siang, ada pagi, ada malam, setelah ada matahari. Sebelum matahari itu sudah ada Allah, sudah ada penciptaannya. Nah, itu disebut dengan zaman azali. Pada zaman azali A sampai Z sudah dibuat blueprint, sudah dibuat sebuah ketentuan berlaku umum. Yang kedua, takdir yang berkenaan dengan satuan-satuan manusia, binatang dan alam semesta yang disebut dengan apa itu? At-takdirul al-muta'allaq bil basyariyah. Takdir yang berhubungan dengan insan, dengan kemanusiaan. Ini barangkali yang perspektif kita ingin bicarakan. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, apa itu takdir? Ibu pakai emas, Bu? Alhamdulillah. Emas yang ibu pakai itu ada kadarnya. Kadar itu dari bahasa Arab. Ada yang kadarnya 24 gram. Ada yang 22, 18 karat ya. Nah, kadarnya itu ada yang 24 karat, 22, 23, 18 dan sekebawahnya. Itu namanya kadar. Bahasa Arabnya qadar. Nah, yang disebut dengan takdir itu adalah limit ukuran dari A sampai Z untuk orang per orang. Rezekinya ditentukan ini dari A sampai Z, itu namanya ada takdir buat dia. Rezeki, umur. Kalau orang tidak bunuh diri, umurnya 100 tahun, maka dia akan sampai. Tapi kalau dia bunuh diri, maka dia akan terhenti. Oleh karena itu ayat yang mengatakan la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun itu ammah, umum. Ketika seorang sahabat diceritakan oleh Nabi, dulu ada seorang laki-laki yang mengerat ya tangannya sehingga darahnya habis, maka dia meninggal. Ketika dia meninggal, karena tidak syarat hidupnya tidak ada. Syarat sebagai sebuah makhluk hidup darahnya habis. Apa yang dikatakan Allah? Badarallahu abdibi
hambaku ini lebih mendahulukan kehendaknya dari ketetapanku. Nah, jadi takdir tidak bisa dilampaui, tapi dia bisa dilakukan secara ikhtiar, secara ekstrim. Kalau dia bunuh diri. Orang punya rezeki, dikasih takdirnya 100 juta. Tapi tidur terus. Tidak mau bekerja, tidak mau mengembangkan diri. Maka bisa jadi rezekinya dia cuma 10 juta. Itulah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan takdir. Nah, ada orang yang kecewa dengan takdir, Pak Ustadz, dari dulu sampai sekarang saya sudah berusaha, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, tapi kok nggak berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mesti membedakan mana itu takdir Allah, mana cobaan Allah. Kenapa begitu? Bisa jadi belum berhasil, tidak berhasil karena Allah punya maksud sama kita. Ya. Yang kedua, kalau tidak berhasil bisa jadi bukan tidak berhasil, tetapi Allah sedang mencoba. Idza ahabballahu ibtalahu. Allah kalau senang sama seseorang, Allah kasih cobaan. Allah kasih musibah sebagai pengukur. Ada orang usahanya bagus, doanya bagus, maka ditetapkanlah rezekinya, ditambahkan maksimal dari sebuah yang sudah ditetapkan. Tetapi Allah coba. Ternyata ketika dia punya duit, tetangganya yang susah payah dia tidak mau bantu. Ternyata ketika dia punya uang sedikit, udah nggak ke majelis taklim lagi. Punya duit sedikit, taklimnya pindahnya di mall. Ada nggak yang seperti itu, Bu? Nah, Allah kasih cobaan, menurut Allah dia nggak bagus kalau rezekinya dimaksimalkan. Kenapa? Ternyata dia kalah dengan uang itu tadi. Karena dunia tidak dijadikan kendaraan untuk sampai tujuan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini mesti kita cermat. Harus teliti betul, ini takdir, ini apa, ini cobaan. Tadi kalau Ustaz Selamat bilang, kalau sudah catatannya pesek, ya catatannya pesek, Ibu jangan bilang gini dulu, kenapa nggak lahir di Amerika mamanya. Ya, itu udah termasuk skenario yang am, yang secara keseluruhan itu tidak bisa lagi kita merubahnya. Tapi kalau yang menyangkut aspek kehidupan, yang menyangkut ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya, pada makom ikhtiar kita diminta untuk melakukan secara maksimal. Apabila kita sudah maksimal melakukannya, maka saat itu titik itu berhenti, itulah takdir Tuhan.